anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Baik, alhamdulillah masuk semua ya. Jadi di sini Ibu ingin mengulang kembali dan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, jadi di sini ada yang masih ingat apa saja dan sebutkan salah satu saja ya materi apa yang sudah saya sampaikan di minggu lalu kemarin. Jadi di minggu lalu kemarin itu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu pasar dalam ekonomi. Tujuan kita mempelajari materi pasar dalam ekonomi tersebut, pertama, kita dapat mengetahui pengertian pasar. Yang kedua, kita mengetahui ciri-ciri dari pasar. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui jenis-jenis pasar. Baik, kita langsung ke materi. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini kan pasar dalam ekonomi. Nah, di dalam pasar ekonomi ini terdapat pengertiannya. Nah, jadi ada yang tahu di sini apa itu pengertian pasar. Nah, jadi pengertian pasar itu merupakan di mana sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu ciri-ciri pasar. Nah, dalam ciri-ciri pasar ini yang pertama terdapat penjual dan pembeli, dan yang kedua adanya transaksi antara penjual dan pembeli, dan yang ketiga terdapat barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, dan yang keempat adanya penawaran dan permintaan antara kedua belah pihak. Oke, materi yang terakhir kita membahas tentang jenis-jenis pasar. Jadi yang pertama jenis pasar ini yaitu pasar menurut transaksi, yang kedua pasar menurut bentuk kegiatan, yang ketiga yaitu pasar menurut waktu, yang keempat yaitu pasar menurut jenis barang, yang kelima pasar menurut keluasaan distribusi. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tersebut, jika ada yang kurang jelas tolong ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan membagikan kelompok. Nah, jadi dalam kelompok ini ada beberapa kelompok, yaitu 6 kelompok. Yang pertama akan membahas tentang pasar menurut jenis barang, yang kedua yaitu pasar menurut kegiatan, bentuk kegiatan, dan seterusnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan membagikan sebuah kelompok, yang mana kelompok tersebut kita bagikan menjadi 6 kelompok, yang mana akan membahas tentang jenis-jenis pasar. Yang pertama kan ada jenis menurut transaksi, yang kedua menurut bentuk kegiatan, dan seterusnya. Jadi setelah saya bagikan kelompok, kalian akan memaparkan hasil diskusi atau hasil presentasi kalian tersebut, dan masing-masing kelompok lain akan bertanya. Nah, jadi di situ kita akan menguji kelompok mana yang akan memahami, yang mana akan paham penjelasan saya tersebut. Baik, jika sudah, mari ke kelompoknya masing-masing, diskusikan bersama sama kelompok-kelompoknya masing-masing ya. Nah, gitu. Baik, kelompok yang akan maju pada kali ini kita acak ya. Jadi bukan kelompok 1 atau kelompok 2 yang akan maju. Jadi bisa jadi kelompok 6 dan kelompok 5 yang akan maju duluan. Nah, jadi silakan kelompok 5 maju duluan, dan yang lainnya tolong tunggu dulu ya. Oke, terima kasih untuk semua kelompok. Bagi kelompok yang kurang mengerti atau masih belum paham, tolong lain kali ditanyakan dulu ya. Nah, jadi setelah ini kita memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa di antara kalian yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita, yaitu pasar dalam ekonomi? Baik, tugas kalian yaitu tentang mencari sumber-sumber buku yang membahas tentang pasar dalam ekonomi. Jadi tugas kalian ini hanya merangkum saja, dan minggu depan kita akan bahas. Dari pembahasan saya tadi, saya ingin mengingat kembali atau mengulang kembali. Saya ingin bertanya, siapa yang sudah paham dan belum paham? Itu akan kelihatan ya. Nah, jadi di sini apa tadi pengertian dari pasar, dan apa saja ciri-ciri dari pasar, dan yang terakhir jenis-jenis dari pasar. Tolong maju ke depan, tolong sebutkan. Terima kasih untuk murid-murid yang sudah menyebutkan dan memaparkan materi pasar dalam ekonomi tadi. Alhamdulillah ada yang sudah memahami dan ada yang tidak memahami. Nah, jadi sebelum ini kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk mengakhiri
pembelajaran kita pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai.